Sesuai pertemuan kita minggu lalu semalam ya, ada kita bahas tentang bagaimana melakukan ataupun merancang sebuah user interface dan juga bagaimana melakukan debugging di dalam pemrograman web menggunakan PHP ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pemrogramannya. Nah, jadi semalam saya berpikir juga kalau kita paksakan juga nanti kita pakai PHP yang ini ya, PHP yang standar dalam melakukan pemrograman nantinya, apalagi waktu kalian asesmen, kayaknya di target ini nggak akan terkejar kita nanti, terutama di bagian ini mengimplementasikan program terstruktur. Terus ini organisasi file ini juga nanti kan akhirnya kan kalian butuh waktu lama dalam mengelola file programnya. Nah, dan juga nanti di bagian nah ini di bagian library pada saat penggunaan kelas. Nah, itu juga nanti kita jadi repot dalam menggunakannya. Jadi saya berpikir hari ini sampai hari Senin nanti kita akan menggunakan PHP berbasis ini aja ya, berbasis framework supaya gampang dan juga lebih cepat, seperti teman kamu bilang semalam, jauh lebih cepat memang. Nah, jadi saya akan ajarkan ke kalian hari ini bagaimana menggunakan framework pemrogramannya. Kalau Bootstrap itu kan framework untuk desain gitu ya. Nah, supaya bisa juga lebih cepat kita nanti membuat program, kita akan gunakan framework di bidang pemrogramannya juga. Nah, sebenarnya di pemrograman web ini ada banyak framework ya. Nah, frameworknya itu sebentar. Ya, jadi bagi kalian hari ini yang belum pernah belajar ataupun belum pernah mengenal bahasa pemrograman yang berbasis framework, nah hari ini kita akan jelaskan langsung sesuai dengan kasus yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi framework di dalam pemrograman itu ada banyak, mungkin di antara kalian bisa cari tahu juga di Google nanti. Tapi yang saya rekomendasikan biar di asesmen ini juga nggak makan waktu nanti dalam mengkonfigurasi frameworknya. Kalau di Bootstrap kan gampang, tinggal kita ambil starter template-nya, lalu kita copy paste ke project kita, udah selesai. Nah, itu kan konfigurasinya lumayan gampang. Nah, kalau di pemrogramannya mungkin ada konfigurasi yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi di sini saya anjurkan menggunakan CodeIgniter. Sebenarnya ada banyak framework di dalam pemrograman web, khususnya PHP ya. Nah, kalau di CodeIgniter jauh lebih gampang, jauh lebih simpel dalam melakukan konfigurasi programnya. Sebenarnya ada juga lagi yang namanya Laravel. Nah, ada lagi, ini ada banyak juga nanti nih, Laravel, yang ini tadi CodeIgniter. Kalau Laravel nanti takutnya untuk mengkonfigurasi juga nanti kalian kewalahan karena di asesmen nanti kan butuh waktu yang cepat gitu ya. Nah, berarti kita juga butuh framework yang pengkonfigurasiannya tidak terlalu repot. Kalau Laravel ini kita harus install lagi, programnya ini Laravel nggak perlu SAM control panel ini pun juga bisa bangun website nantinya kalau di Laravel. Itulah istimewanya Laravel. Jadi kita nggak perlu install SAM control panel ini, kita udah bisa buat program, hanya butuh database MySQL-nya aja, Apache-nya nggak perlu. Tapi repot setting konfigurasinya, setting servernya ya. Nah, jadi lebih di kasus kita sekarang kita mau asesmen, saya sarankan kita menggunakan CodeIgniter. Nah, sekarang CodeIgniter sudah berada di versi 4. Nah, di versi 4 juga agak repot. Kita pakai versi yang di bawahnya saja gitu ya. Jadi nanti bisa kalian buka website ini. Kalau yang sambil juga melihat Google Meet ini sambil menguji cobanya juga boleh, ataupun ada yang sudah pernah belajar, kita review bareng-bareng ya, kita belajar dengan teman-teman kalian yang lainnya.
Nah, untuk mendownloadnya tinggal klik aja link download yang ada di atas, yang ini ya. Udah. Nah, di sini ada pilihan mau pakai CodeIgniter versi 4 atau CodeIgniter versi 5. Nah, kalau di versi 4 itu harus menggunakan PHP versi 7.3 ke atas, katanya ini kan 7.3 plus, artinya bisa ke atasnya gitu kan. Nah, kalau di CodeIgniter 3 ya boleh pakai PHP versi 5 ke atas gitu ya. Cuman kalau di Xdebug kan nggak bisa ya gitu kan, Xdebugnya nanti nggak jalan. Nah, ini dia perbedaannya, dan nanti konfigurasinya pun agak berbeda dengan di CI3. Nah, kita akan gunakan di assessment ini CodeIgniter versi 3 ya. Jadi ini nanti kalian download dulu. Nah, download di situ, di tombol download yang sudah disediakan di versi 3. Kalau yang sudah belajar versi 4 ya silahkan nanti sesuaikan saja karena nggak jauh berbeda programnya ya. Ini saya download. Nah, ini seperti ini. Ini sudah selesai saya download. Nah, dia berada di folder ini. Ini dia. Ini filenya ya. Nanti kalau saya buka ini, nah ini file program yang akan kita gunakan dalam assessment nantinya. Jadi dari sini udah kelihatan dari poin organisasi file ini sudah rapi, ya kan, sudah ada readme. Nanti kalian tambahin aja isi readme-nya, ya kan, untuk bagian unit berapa itu, unit 3 gitu kan. Nah, ini sudah cukup rapi nanti programnya. Nanti saya akan jelaskan isi-isi foldernya ini ngapain aja gitu ya. Nah, jadi itu file yang akan kita gunakan hari ini ya. Nanti silahkan di download dulu sambil saya menjelaskan. Ini mungkin bisa kalian download langsung ya sambil menunggu saya menjelaskan di sini di bagian CI versi 3-nya ya. Kalau versi 2 nggak usah lagi dipakai lah, udah lama nih, nggak ini lagi, nggak disarankan lagi ya. Nah, lalu di sini, nah hari ini kita akan coba membuat program ataupun mengerjakan sebuah program berdasarkan kasus yang ada ya. Jadi supaya semua unit itu juga sekali kita belajar buat kasus ataupun buat sistem sesuai kasus yang kita inginkan, sambil mempelajari semua dasar-dasar pemrogramannya, sambil mereview ulang dasar-dasar pemrograman yang sudah pernah kalian pelajari di PHP sebelumnya. Nah, di sini nanti hari ini kita akan contohkan bagaimana membangun sebuah sistem gudang ataupun warehouse sederhana, yang sederhana aja ya. Lalu kita nanti akan bangun berdasarkan use case yang sudah disediakan, misalnya kelas diagram nanti yang sudah disediakan, dan user interface-nya ya. Nah, jadi kita nanti tinggal mentranslate apa yang sudah digambarkan perancangannya, mulai dari use case misalnya, kelas dan kelas diagram dan user interface. Nah, misalnya kalau dari segi user interface, nah misalnya halaman berandanya diinginkan seperti ini halamannya untuk mengelola data gudang, ya kan? Nah, seperti ini. Ini ada bagian dashboardnya, halaman utamanya, berandanya. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 navigasi. Navigasi beranda, nanti beranda hasilnya tampilannya seperti ini. Lalu nanti navigasi untuk kelola barang, navigasi untuk memanajemen barang keluar, ya kan? Lalu memanajemen petugas-petugas yang ada. Dan juga nanti pembuatan laporan ataupun reporting serta fasilitas navigasi logout dari sistem gitu ya. Nah, jadi ini tampilan kalau nanti sudah login gitu ya, halaman beranda kalau sudah login ke sistem warehouse yang kita mau bangun gitu ya. Nah, lalu halaman loginnya seperti ini kira-kira. Jadi nanti sebelum masuk ke sistem utamanya, kita harus login dulu gitu ya. Kita harus login dulu. Kalau sudah berhasil login, maka baru kita bisa masuk ke dalam sistem ini, yang ke dalam tadi ini ya. Jadi di sini juga di dashboardnya sudah ada nanti info cardnya, barang yang sekarang tersedia ada berapa banyak gitu kan, barang yang keluar ada berapa banyak, terus petugas yang ada di sistem ada berapa banyak gitu ya. Nah, itu dia. Lalu ini halaman login tadi. Nah, kelas diagramnya kira-kira seperti ini. Kalau sudah pernah belajar perancangan kan pasti kenal nih. Ini kan bagian dari model apa ya? UML gitu kan.
Nah, di UML salah satunya diagram yang digunakan adalah kelas diagram gitu ya. Nah, jadi kelas diagram ini itu menentukan kelas-kelas yang akan dibutuhkan. Di sini kelasnya ada kelas petugas, ada kelas barang keluar, ada kelas barang. Nah, masing-masing kelas petugas ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID petugas, ya kan, nama petugasnya, Jenkel, username, dan password. Nah, ini adalah atribut-atribut yang berada di dalam kelas petugas ataupun parameter-parameternya nanti. Lalu di petugas itu bisa ngapain? Di kelas petugas itu melakukan login lah, melakukan add barang lah misalnya, modifikasi data barang, ya kan, lalu add barang keluar, menambahkan data barang keluar dan memodifikasi barang keluarnya, lalu menambahkan petugas dan memodifikasi petugas juga gitu ya. Nah, lalu petugas itu terhubung ke kelas-kelas yang lain, misalnya kelas barang, lalu kelas barang keluar juga ya, diarahkan dengan dalam bentuk panah yang sudah ada ini. Jadi artinya kelas petugas terhubung dengan beberapa kelas yang lainnya sesuai kebutuhan. Ini kebutuhannya seperti ini ya, bukan harus terhubung semua setiap kelas, enggak juga gitu ya. Tapi di sini kasusnya kita buat kelasnya antara petugas dan barang keluar itu terhubung. Nah, di sini atribut di barang juga seperti itu, ada ID barang, ada ID petugas, ini ada nama barang, ini stok, yang ini harga. Gitu ya. Nah, di sini misalnya activity-nya mau ngapain aja, bisa display barang ya kan, lalu add barang keluar, berarti hubungannya nanti ke sini. Ini saya lupa buat panahnya ya. Ada hubungannya ke sini. Ya, menambahkan barang keluar, kan datanya dari barang, kan gitu ya. Jadi barang-barang yang sudah tersimpan di gudang bisa melakukan proses pengeluaran barang, karena data yang mau dipakai kan data barang yang ada yang mau dikeluarkan, kan gitu logikanya. Maka di sini terhubung antara barang dengan barang keluar. Lalu di kelas barang keluar, kalau kita lihat kan tadi ini juga di barang ada ID petugas. Nah, ini kan hubungannya ke sini. Sebenarnya ini yang menghubungkannya siapa ini? ID petugas. Ya kan? Begitu juga di sini. Petugas dengan barang keluar siapa? Identitas penghubungnya yaitu si ID petugas. Gitu ya, makanya dia terhubung gitu ya. Lalu di barang juga siapa yang menghubungkan ke barang keluar? ID barang yang ini kan. Nah, kalau kita lihat kan ini secara nggak langsung adalah relasi, mirip seperti relasi tabel kan. Relasi antar tabel, mirip. Jadi kelas diagram itu hampir mirip seperti relasi antar tabel yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, jadi bisa saja kita nanti adopsi tabel-tabel di field-field yang ada di tabel petugas. Jadi kita nggak aja kelas ini tabel ya kan. Nah, ada tabel petugas. Nah, fieldnya apa aja? Nih ID petugas lah, nama Jenkel, nama petugas, Jenkel, username, password. Nah, itu adalah field-fieldnya yang nanti akan kita buat ke database gitu ya. Nah, itulah dia kelas diagram yang ada. Ini masih yang sederhana. Biasanya kalau bangun sistem itu, kelas diagramnya banyak gitu ya, rumit, sedetail mungkin. Ini kita coba yang sederhananya saja. Lalu nanti setelah kita sudah tahu user interface-nya, lalu kelas diagramnya seperti apa, nah kita akan dijelaskan lagi lebih detail dengan menggunakan use case diagram. Kalau use case diagram itu kan diagram penggunaannya gitu kan. Jadi use case-nya itu biasanya berdasarkan proses-proses yang ada di dalam website kita nantinya, di dalam sistem yang mau kita bangun. Nah, jadi use case itu yang gambar elips ini adalah use case-nya. Mau dilakukan apa gitu ya prosesnya. Nah, jadi person-nya siapa? Pelakunya siapa? Yaitu pelakunya petugas, ya kan? Nah, masing-masing petugasnya mau ngapain aja? Apa use case yang akan dia lakukan? Pertama, mengelola petugas, mengelola barang, lalu mengelola barang keluar, dan juga nanti membuat laporan, kan gitu. Nah, semua use case yang ada ini bisa dilakukan kalau sudah login. Jadi sudah harus melakukan use case login dulu. Harus lakukan proses login dulu. Kalau login ya berhasil, baru bisa melakukan eksekusi di sini, petugas, barang keluar gitu ya, dan membuat laporan kalau sudah berhasil login. Kalau dia personnya, petugasnya tidak berhasil login, yang ini semua tidak bisa dilakukan gitu ya. Makanya saya kasih keterangan panahnya itu include. Jadi setiap mau mengakses petugas include dengan proses login. Setiap mau mengakses barang
dicek dulu, kalau nggak login disuruh login dulu, makanya di sini saya buat include gitu ya. Nah ini dia bagaimana cara membaca diagram-diagram yang ada. Sebenarnya ada banyak diagram, cuman yang paling gampang ya, paling cepat kita desain itu ya mungkin ini use case diagram, kelas diagram. Ini kan menyesuaikan dengan tabel yang ada nantinya gitu ya, user interface gitu ya. Nah itu, jadi nanti kira-kira kita akan bangun sistem atau website yang mirip seperti ini, mirip sesuai interface-nya. Kalau database-nya sesuai dengan kelas diagramnya ini, programnya sesuai dengan kelas diagram ini nanti kita bangun. Lalu cara penggunanya, step penggunaannya kita adopsi dari use case diagramnya. Begitu kira-kira. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita langsung masuk bagaimana membangun program ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan di slide ini. Ada kira-kira supaya kita langsung masuk ke intinya? Oke, ya. Sambil-sambilan ya, kalau bisa kalian ikutin step by stepnya. Ya, oke. Jadi kita lanjut ke bagaimana membuat program dari perancangan yang sudah ada. Sebelumnya untuk framework CodeIgniter ini nanti basis kerjanya menggunakan konsep MVC ya. Jadi ada model. Jadi nanti dia diperlukan model. Bentar ya. Dia menggunakan konsep model nanti ya di CodeIgniter itu. Jadi sebentar, biar di mana kita bisa coret-coret ya. Nah di sini. Nah jadi framework CodeIgniter itu menggunakan konsep MVC. F-nya itu model, V-nya itu view, C itu adalah control. Pada umumnya, cuman untuk hari ini pelatihan kita nggak pakai modelnya. Kalau model nanti agak panjang, jadi banyak kali yang kita gunakan. Kita hanya pakai view-nya ini dan juga kontrolnya untuk membangun sebuah sistem, gitu ya. Jadi kalau model ini nanti aja. Kalau view ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk tampilan yang akan dilihat melalui website kita. Jadi semua nanti diletakkan di dalam view. Apa yang mau ditampilkan ke dalam website kita tuliskan nanti perintahnya di dalam view. Nah, jadi kan lebih rapi kan. Lalu kontrolnya ini untuk apa? Disinilah semua eksekusi PHP kita nanti, program-program PHP kita tulis di sini. Di bagian kontrolnya. Kalau model ini nanti sebenarnya untuk apa? Untuk mengeksekusi ini tadi di PHP nanti kan berisikan semua perintah-perintah. Lalu nanti control ini akan mengakses view model untuk dieksekusi programnya gitu ya. Jadi eksekusinya nanti banyak sebenarnya di model, tapi untuk saat ini kita nggak usah pakai model dulu, langsung di controller aja semua ya. Jadi semua nanti eksekusi kita secara keseluruhan di dalam controllernya, MVC-nya yang di C itu untuk controller. Kita hanya pakai V dan C, view dan controller. View itu ingat tadi berhubungan dengan HTML lah, berarti nanti kan desain kan gitu. Kalau kontrolnya menggunakan PHP gitu ya. Nah itu penjelasannya, kita nggak pakai model. Nah kita lanjut, karena tadi sudah kita download filenya ini, kan ini file programnya. Nah ini file yang ini semua akan kita pindahkan ke dalam htdocs gitu ya. Saya contohkan untuk hari ini di folder di C, lalu sum di htdocs. Nah, saya pakai folder latihan TUK yang semalam aja ya. Yang di ini kan. Ini saya hapus aja file yang semalam. Saya hapus. Lalu ini tadi yang saya sudah download isinya, kan tadi dalamnya foldernya seperti ini ya. Di dalamnya nih buka juga foldernya nih. Nah, ini semua kalian keluarkan, kalian ekstrak ke dalam folder project kita. Ya, saya contohkan di sini latihan TUK. Nah ini kalau cara cepatnya kan kalau saya buka gini, saya buka Windows Explorer, saya buka juga
WinRAR-nya saya blok, mana yang mau saya keluarkan tinggal saya seret keluar aja kan. Nah sudah kan. Sekarang kalau Windows terbaru sekarang kan sudah ada fasilitas drag and drop kan, blok lalu drag drop kemana yang kita inginkan. Ini kan sudah sama ya. Nah di mana tadi letak model view control tadi ya kan, MVC tadi. Nah itu berada di dalam application. Jadi semua nanti program kita simpan di dalam application ini. Ini kan ada folder application. Nah disinilah kita simpan. Nah tadi di mana model view control itu? Models itu ini. M-nya models itu di sini. Programnya nanti kita simpan di sini modelsnya. View-nya itu ada di sini. Ini dia. Jadi semua nanti di sini kita tuliskan, berisikan file-file PHP yang berisikan perintah-perintah HTML. Jadi di dalam view ini nanti filenya PHP tetap disimpan dengan extension PHP, tapi di dalam file PHP itu berisikan dokumen-dokumen HTML ya, perintah-perintah HTML nanti di sini itu di bagian views. Lalu PHP kita nanti kita simpan di dalam controllers di sini. Program-program misalnya nanti program menjumlahkan, program simpan database yang ini yang sesuai kasus kita, program update, program delete, program apalagi tampil data, PHP-nya kita simpan di sini. Begitu ya. Jadi kan sudah rapi. Kasus kita yang tadi ini tentang organisasi file itu sudah selesai juga kan. Jadi kita sambil mengerjakan proyek sambil selesai semua nih unit-unitnya gitu ya. Nah gitu. Nah sampai sini bisa dipahami ya fungsinya nanti. Jadi yang kita pakai nanti hanya controller dan views-nya saja. Models nanti aja lah. Nanti kalau kalian mau lanjut ke skema yang lebih bagus lagi, misalnya di skema programming, kalian mau menjadi programmer yang lebih tinggi, kalau junior kan lebih di bawah satu step ya. Kalau mau di atasnya lagi ya baru nanti kita pelajarin lagi beserta OOP-nya ya kan, ataupun PBO-nya, pemrograman berbasis orientasi objek. Nah itu saja secara singkatnya bagaimana nanti kita membuat program. Di sini kita cek dulu ya pesertanya ada berapa. Masih 28 ya. Tolong diingatkan ke temannya yang lain ya yang ikut itu, yang 40 orang itu supaya masuk. Jadi biar bisa memahami dengan jelas nanti apa yang kita pelajarin hari ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konsep model view dan control itu biar kita lanjut lagi. Oke. Ya, nah berarti sekarang saya sudah memiliki satu folder project saya yang di latihan TUK ini. Nah, sekarang saya tugasnya membuka editor saya dan mengarahkan editor saya ke dalam folder latihan TUK ini. Ya, jadi saya buka VS Code saya, open folder, lalu saya pilih latihan TUK, nih, lalu saya select folder ini, supaya saya nggak perlu buka-buka ini lagi folder di Windows Explorer-nya, biar langsung dari VS Code-nya saja gitu ya. Nah, ini kan tadi folder-foldernya semua ya. Oke. Nah, ini application, nanti di sini kita simpan semua programnya di controllers dan di views. Nah, sesuai tadi kasus yang ada, mana tadi yang sudah kita buat? Saya tutup pula slide-nya. TUK. Oke. Nah, tadi kan ada diagram yang ini. Nah, terlebih dahulu kita buat dulu database-nya ini untuk kelas yang masing-masing ini. Berarti di sini ada 3 tabel ya, tabel petugas, tabel barang, dan tabel barang keluar. Nah, berarti saya buka dulu database saya di sini, ya kan? Saya buka phpMyAdmin, ya. Nah, di sini saya buat database baru, ya, di basis data. Saya tambahkan database-nya misalnya pelatihan, gitu aja ya, nama database-nya, ataupun gudang. Oke, biar sesuai kasus. Gudang, saya create. Lalu saya tambah tabel baru. Pertama tadi tabel petugas, ada berapa banyak tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 field. Maka di sini saya buat 5. Kirim. Lalu di sini ada saya buat fieldnya sesuai tadi di kelas diagramnya. ID petugas, lalu tadi nama, ya kan? Lalu jengkel. Lalu di sini untuk username-nya. Dan di sini untuk passwordnya. Oke.
Nah, ID petugas itu kalau sudah belajar basis data kan kita harus tentukan siapa primary key dari tabel yang ada sekarang. Nah, saya mau buat primary key-nya adalah ID petugas. Nah, primary key-nya nanti datanya saya buat secara isi datanya terurut ya, angka terurut. Maka saya aktifkan di bagian AI-nya ini, di bagian auto increment-nya saya centang supaya nanti isi data dari ID petugas itu otomatis diisi oleh PHP kita, PHP MyAdmin-nya ini secara terurut dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, auto increment ya. Tipe datanya biar saja integer, nama petugas ini saya sesuaikan, saya buat aja varchar, jenis kelamin juga seperti itu, saya buat varchar, username juga saya buat varchar, password juga saya buat varchar. Ini masing-masing kalian atur berapa panjangnya sesuai kebutuhan. Nah, misalnya saya buat seperti ini aja, passwordnya juga 50 ya. Oke, lalu saya kalau membuat program itu selalu mencentang tak ternilai ini, jadi boleh kosong, siapa tahu ada pengembangan nanti ketika program sudah selesai tambah field baru lah gitu, atau tambah field untuk penyimpanan temporary supaya nggak mengganggu program ataupun biar mengurangi tindak error, kejadian errornya. Ini saya aktifkan saja tak ternilainya, kecuali primary key kan nggak boleh kosong kan. Nah, primary key kan harus berisi, tapi yang lainnya boleh dikosongkan gitu, misal supaya nanti kita meminimalisir error yang ada gitu ya. Lalu tinggal klik tombol simpan atau save. Nah, sini sudah tambah satu tabel petugas ya di gudang. Nah, saya tambah lagi tabel baru di database ini, bisa klik yang ini di gudang, lalu klik ini, sama aja ini untuk menambahkan tabel baru ya. Nah, di sini saya tambahkan tabel barang. Nah, kita lihat lagi slide-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Sini ID barang, ini nama barang, ya. Sesuaikan nanti. Ini saya contohkan yang sederhana aja, nama barang. Bukan nama barang ya, ID petugas. Lalu nama barang. Oke. Baru apa lagi tadi? Stop. Berarti masih kurang ya, tambah satu lagi ya, kita tambahkan aja, tambah satu kolom lagi untuk harganya. Nah, lalu ID barang ini juga saya buat auto increment ya, dan juga secara nggak langsung dia menjadi primary. Ini ID petugas sesuai dengan field dari ID di tabel petugas tadi. Nah, di sini kan kalau saya lihat strukturnya ID petugas itu integer 11. Jadi sesuaikan karena nanti ini kan saling berhubung. Relasi berarti integer udah sama. Ini kan nggak ada. Ini kan hanya untuk di tabel barang, nama barang. Nah, atur panjangnya misalnya saya buat 100. Stok barang boleh pakai integer, buat aja misalnya panjang 11, biar aja integer, kosongkan saja berapa nilainya. Kalau ini lebih aman kita pakai varchar aja. Karena di PHP pun nggak ada masalah sebenarnya mau tipe data apa. Ya kan? Nah, 10 aja saya buat panjangnya. Lalu ini saya centang lagi, nulnya ini saya centang. Oke, lalu simpan. Kalau sudah tersimpan tinggal kita buat satu kelas lagi, yaitu barang keluar. Nah, saya tambah lagi. Saya buat di sini tabelnya B keluar aja ya, biar gampang. Ataupun keluar gitu. Lalu di sini butuh berapa field? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Di sini ID keluar. Lalu di sini ID barangnya. Sini ID petugas. Berarti kurang sekitar 3 lagi ya, saya tambah. Setelah ID petugas, penerimanya siapa gitu ya, kan ini perlu mana tahu. Kita harus tahu barang ini dikeluarkan ke siapa penerimanya. Misal contoh hanya data penerima ya, nanti boleh kalian tambahin nomor telepon lah, alamat lah, kan gitu ya. Ini kita buat yang sederhana aja. Lalu berapa banyak quantity yang keluar gitu kan. Lalu setelah quantity, total kan harus kita tahu berapa total barang yang keluar harganya gitu ya. Dan juga ini tanggal keluar. Udah. Nah, di sini saya centang auto increment-nya untuk ID keluar.
Ini sesuaikan sama-sama integer, ID petugas juga integer, penerima ini buat varchar, kasih aja 100 misalnya. Kuantitinya ini misalnya saya pakai integer aja. Total saya pakai varchar 10. Ini tipe data saya buat date, biar kita tahu tanggal berapa itu dikeluarkan, kan gitu ya. Lalu semuanya ini saya centang untuk tidak bernilainya. Oke, kalau sudah langsung saya simpan. Nah, jadi sekarang proses pembuatan database sudah selesai nih. Sampai sini bisa dipahami ya, bisa lah kali ya buat database ya. Oke, berarti bisa. Setelah database sudah kita buat, selanjutnya adalah kita konfigurasi program kita tadi itu yang di sini agar terhubung dengan database kita ini. Nah, kalau di belajar PHP yang di semester 4 lalu yang sudah pernah kalian pelajari kan kalian harus buat satu file lagi untuk melakukan koneksi kan gitu ya. Kira-kira seperti ini. Saya juga ada ngajar semester ini di mata kuliah pemrograman web misalnya kan di 4A. Saya buat file koneksi dulu kan gitu ya. Dulu kalau kalian belajar kan seperti ini. Ini kan isi perintahnya untuk melakukan koneksi. Kan ini ya perintahnya kan gitu. Kita tuliskan hostnya apa gitu kan. Lalu user database-nya apa, passwordnya berapa, apa, lalu database yang mau dipakai apa. Kan gitu. Ini kan kalau PHP natif, PHP yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah belajar menggunakan framework ini, khususnya CI3, kita nggak perlu repot lagi buat ini. Buat file koneksi kita nggak perlu repot lagi. Kita tinggal mengkonfigurasi. Artinya kalau konfigurasi kan men-setting, mengatur apa saja yang dibutuhkan untuk menghubungkan program saya ini dengan database yang tadi sudah ada ini. Nah, caranya di mana? Nah, buka di folder application. Ini kan folder application untuk mengkonfigurasi database dulu ya. Buka folder application ya, ini. Nah, di dalamnya kan ada banyak folder lagi nih. Nah, lalu buka pada bagian config. Di bagian config. Lalu untuk mengubah database tinggal kalian buka aja nama filenya database.php. Ini dia. Nah, di sini tinggal kita atur nanti, kita konfigurasi. Nah, kan jauh lebih cepat kan waktu kita kan. Nggak perlu buat file baru lagi, file new, save atas jadi nama koneksi.php. Nah, ini nggak perlu. Tinggal buka folder application, buka folder config, lalu cari file dengan nama database.php untuk mengkonfigurasi database yang akan kita gunakan. Nah, kita tinggal lihat ini di bawah, di sini, di bagian bawah, pelan-pelan aja lihat, ini kan masih simbol komentar. Nah, di sini, konfigurasi database-nya, dia tanya nih, hostname-nya apa? Kalau kita pakai SAM control panel kan, ini ada update juga. Kalau SAM control panel kan hostname-nya itu localhost kan sama ya seperti di sini tadi kan sama aja localhost kan gitu. Nah, lalu kita tanya username-nya apa, maka dia saya masukkan aja root. Nah, pakai password nggak SAM-nya? Kan nggak pakai password ya kalau SAM control panel. Nggak usah tulis. Berarti terus selanjutnya kita disuruh ngapain? Pakai database atau nama database-nya apa? Nah, nama database-nya sesuaikan dengan tabel kita ini tadi. Di MySQL ini. Yaitu DB database-nya gudang. Maka di sini saya tuliskan gudang. Ya kan gitu ya. Nah, DB driver-nya biar aja pakai MySQLi karena PHP versi 7 pakai MySQLi ya. Kalau pakai PHP versi 5 dia biasanya MySQL gini. Kalau karena kita pakai PHP versi 7, kita pakai driver database-nya MySQLi. Ya. Jadi, ketika sudah kita konfigurasi, hanya itu aja yang perlu kita konfigurasi gitu ya. Lalu di-save aja. Ini kan belum di-save. Kalau ada lingkaran seperti ini berarti belum di-save. Nah, sekarang konfigurasi database-nya sudah selesai. Nah, jadi sekarang kita sudah terhubung ini secara nggak langsung ke database kita. Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita konfigurasi? Yang kita perlu konfigurasi adalah di bagian config selanjutnya. Setelah database yaitu bagian config. Nah, di config ini tugasnya apa? Untuk mengatur alur program kita nanti kemana gitu. Dia harus tahu dulu apa kita bilang ya, link ataupun alamat URL yang kita gunakan dalam website ini nanti apa di situ. Ya, itu fungsi dari config ini, gitu ya. Nah, di sini saya tinggal mengkonfigurasi di bagian ini, base URL-nya. Nah,
Di sini saya tuliskan apa? Kalau program biasa kan kalau mau kita jalankan seperti yang kemarin kan tinggal saya jalankan di browser saya localhost kan gitu, localhost slash nama folder project tadi latihan TUK. Nah, kan ini dia. Kalau sudah kita jalankan ini tampilannya. Welcome to CodeIgniter. Nah, kita perlu alamat linknya ini. Ini kan link project kita nih. Ini saya copy. Saya buka lagi tadi editor saya. Nah, di bagian base URL-nya ini tuliskan link utama dari website kita ini. Sistem website kita ini. Di sini saya paste saja. Nah, ya. Nah, ini dia sudah sesuai. Jadi nanti ketika kita memanggil library yang lain, patokannya berdasarkan URL yang di dalam base URL ini gitu. Oke, base URL kita untuk sistem ini di sini ya gitu. Jadi nanti ketika kita mau load gambar, kita nggak perlu repot lagi menuliskan alamat websitenya itu, tinggal panggil aja nanti variabel base URL untuk membaca alamat website kita gitu, biar gampang, biar cepat. Lalu di bagian config index spec ini kita nggak usah pakai lagi. Zaman sekarang kayaknya nggak perlu lagi kita tahu di belakangnya ada .php gitu kan. Kalau dulu kan kita mau jalankannya slash panggil nama filenya misalnya koneksi.php. Nah, itu sekarang sudah dianggap website yang kuno gitu, nggak perlu lagi ada ekstensi PHP-nya di belakang. Nah, kalau kita mau hapus itu, kita tinggal di bagian config itu ini di index spec, bagian index spec yang di dalamnya ini value-nya ini saya kosongkan aja gitu ya. Tapi dengan syarat ada satu file yang harus kita tambah, yaitu nama filenya adalah htaccess gitu ya, supaya nanti kita nggak perlu lagi menggunakan index PHP itu. Jadi file htaccess itu bertugas men-redirect. Kalau ada file berekstensikan index.php, dianggap ada aja, nggak usah kita tulis lagi gitu ya. Ini kan dibilangnya typical this will be your index.php file unless you have rename ya. Jadi kalau kamu tidak ingin menggunakan lagi ekstensi index.php nanti di dalam website kamu gitu kan, tinggal menghapus namanya dan kamu menggunakan mode rewriter yang tadi saya bilang, menggunakan htaccess. Nah, untuk mendapatkan file htaccess-nya dari mana? Tinggal buka lagi aja website CodeIgniter tadi. Ini saya buka lagi ke website CodeIgniter untuk mendapatkan htaccess-nya, isinya apa. Lalu pilih documentation ya. Lalu pilih online user guide-nya yang ini di CI3. Lalu tuliskan di sini .htaccess. Nah, lalu di bagian kanan ini tinggal pilih di bagian CodeIgniter URLs ya, di bagian CodeIgniter URLs kita turun. Nah, ini yang mau kita copy paste ya. Jika apache kalian ingin mengaktifkan mode rewrite, silakan copy nih. Lalu nanti ini saya copy, simpan dengan nama .htaccess. Ini kan dibilangnya simpan dengan nama .htaccess ya. Disimpannya di mana? Di bagian ini kan tadi folder saya latihan TUK. Latihan TUK ini. Nah, saya simpan di sini, bukan di dalam application ya, bukan di dalam folder application, tapi saya simpan di sini. Ya, ini saya copy tadi yang dari Chrome. Ya, ini saya copy. Dah, lalu saya ke editor saya ini. Lalu saya buat file baru. Saya paste tadi perintahnya ini. Lalu saya save di mana? Di htdocs, lalu latihan TUK. Dah, di sini aja. Simpan dengan nama apa? .htaccess. C-nya double ya. Ini kan kita lihat penulisannya, sesuaikan. .htaccess ya. Nah, ini pilih all file saja. Oke, dah, ini kita save. Nah, ini sudah ada. Dan di bawah ini juga sudah nambah itu htaccess. Nah, ini dia ya. Ya kan? Nah, baru di config ini tadi kita hapus. Tadi kan ada dalamnya ini kan, baru kita hapus. Sudah, save. Ya. Nah, itu untuk konfigurasinya. Untuk di file config.php. Sampai sini bisa dipahami atau mau ditanyakan sebelum kita lanjut lebih dalam lagi?
Ini masih konfigurasi ya? Nggak ada? Yakin? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, setelah file config.php, yang selanjutnya harus kita konfigurasi di dalam folder config itu adalah di bagian autoload. Nah, bagian autoload ini untuk mengatur library-library apa saja yang akan kita gunakan beserta helper. Nah, ini kan dibilang di dalam file autoload ini bisa mengatur package-nya apa yang mau kita pakai nanti, libraries yang akan kita gunakan apa, lalu helper files nanti apa yang mau kita gunakan. Jadi di sini yang perlu kita konfigurasi adalah library dan helpernya. Nah, kan di unit penilaian juga ada ditanyakan penggunaan library kan. Nah, di CI sudah dilengkapi semua library-nya, kita tinggal pakai aja. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama kita atur library-nya di sini. Ya. Ini bagian libraries. Nah, tuliskan di sini library apa saja yang mau kita gunakan. Kan kita mau buat website program kita ini terhubung dengan database, kan gitu ya. Maka di sini saya gunakan library yang namanya database. Maka diaktifkanlah nanti library database saya di dalam program ini. Selanjutnya apalagi? Kan saya mau buat fasilitas login. Nah, kalau mau login kan harus ada season. Nah, diingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari tentang season ataupun cookie. Nah, saya mau pakai season untuk login website nanti, maka saya gunakan lagi. Saya pisahkan dengan koma, kutip satu, tuliskan season. Nah, sekarang berarti di program saya menggunakan library database dan library season. Jadi kalau ditanya assessment nanti, library apa yang kamu gunakan di program kamu ini? Pertama saya menggunakan library database dan library untuk melakukan season. Nah, gitu ya. Nah, ini kan salah satunya ini. Ada banyak lagi nanti sebenarnya. Kalau kalian mau buat website kalian ini mau bisa mengirim email, gunakan library yang namanya email. Gitu. Ya. Jadi ya gampang kan? Kalau sudah menggunakan ini. Jadi nanti tinggal kita pakai aja perintah-perintah mengirim email karena library-nya sudah kita gunakan. Kalau nggak kalian gunakan, nggak saya tulis seperti ini. Tiba-tiba di program kalian nanti ada proses untuk mengirim email. Library-nya nggak kalian jelaskan mau yang dipakai library apa aja. Nah, itu berbahaya, nggak boleh, bisa terjadi error nantinya gitu ya. Nah, gitu, sesuaikan. Nah, di sini saya pakai library hanya 2 saja, database dan season. Season untuk melakukan proses login nanti. Lalu ini database untuk melakukan konektivitas ke database tadi yang sudah kita setting. Yang ini, ya. Oke, bisa. Nah, itu di libraries. Lalu selanjutnya di bagian helpers. Di helper ini kita tuliskan apa saja fasilitas-fasilitas pendukung yang akan kita gunakan di dalam website kita ini. Yang pertama sudah pasti kita butuhkan fasilitas URL. Karena kan kita pasti nanti berpindah-pindah URL ya. Nah, ini harus kita tuliskan helpernya apa aja. Lalu selanjutnya, siapa tahu kalian nanti ada programnya mau ada fasilitas upload. Nah, menggunakan helper yang namanya file. Gitu. Mau upload file ataupun mau baca data nanti dari file notepad gitu, kayak semalam saya jelaskan bisa membaca data gitu kan. Nah, gunakan helper yang namanya file. Jadi ini digunakan untuk upload data lah, membaca data, membaca file ya kan, ataupun read file. Nah, digunakan library helper yang namanya file ya gitu. Oke. Nah, setelah autoload, di autoload hanya itu aja, helper dan librariesnya apa saja. Ini dia. Yang selanjutnya yang mau kita konfigurasi yang terakhir adalah di bagian routes. Nah, ini kuncinya. Routes ini adalah yang mengatur alur perpindahan sistem kita nanti sesuai link yang akan kita gunakan. Jadi routes ini kalau sudah sering pakai di Android, bahasa pemrograman Android juga pasti ada dibahas tentang routes ini. Jadi routes ini hampir mirip seperti konsep jaringan, routing. Kalau routing itu kan berarti kita mengatur jalur komunikasi jaringan gitu kan. Nah, kalau di pemrograman routes ini gunanya mengatur jalur komunikasi data nanti antar halaman. Nah, gitu ya. Misalnya kayak nanti saya buat misal di website saya ini kan ini /latihan TUK kan nama folder saya. Nanti saya mau pindah ke misalnya page. Nah,
link ini kita harus jelaskan nanti si pack ini siapa sebenarnya di dalam roots gitu ya. Di sini, di dalam roots ini. Nah, di sini dibilang dijelaskan bahwa default controllernya, ingat tadi yang saya bilang kita mau pakai controller dan view saja. Default controllernya bernama welcome di dalam roots kita di pengaturan halamannya. Default controller di dalam website ini, di CI ini, nama default controllernya adalah welcome. Nah, kita tinggal lihat aja di folder controller, apakah ada di folder controller nama file PHP-nya welcome.php. Saya buka di controllers. Nah, ini ada nih. Ini dia. Jadi kita nggak perlu tulis di sini .php kalau di CI. Di konfigurasinya gitu. Nggak usah, kita tulis aja nama welcome. Udah pasti dianggap PHP gitu ya. Gitu. Lalu kita lihat ini dia, ini controllernya. Kalau saya ganti nanti ini menjadi beranda, berarti saya harus menambah controller baru dengan nambah beranda, gitu ya. Karena kan di sini dibilang default controllernya adalah beranda. Nah, jadi saya akan buat file lagi nanti di sini. Saya klik kanan di controller sini. Saya buat nama filenya. Ini kan dibilang beranda gini ya. Nah, kalau untuk di framework itu nama file untuk di controller huruf awalnya harus huruf besar. Ini kan beranda B-nya huruf kecil kan. Kalau di dalam ini nggak apa-apa huruf kecil value-nya. Tapi untuk nama filenya harus gunakan huruf besar di huruf pertama. Kan itu konsep. Jadi dia menggunakan mengadopsi konsep-konsep OOP ya di CI3 ini. Maka di sini saya buatkan nama filenya beranda. B-nya huruf besar .php. Oke, sudah gitu. Gitu saja. Nah, berarti sekarang di file di bagian root saya defaultnya adalah ke beranda. Nah, ini sekarang kan beranda. Kalau tadi kan ini perhatikan isinya awalnya tadi kan welcome ini ya. Gini kan. Kalau kita lihat isi file welcome.php. Nah, ini dia. Perhatikan di sini ada di dalamnya, di dalam file welcome.php itu terdiri dari satu kelas. Nama kelasnya sesuai dengan nama filenya. Di sini kan tulisannya welcome huruf besar ya kan W-nya. Maka dia buat nama kelas dengan nama welcome merupakan extend turunan dari CI controller. Nggak apa-apa, itu nggak usah saya jelasin. Yang penting nama kelasnya harus sesuai dengan nama file PHP kita. Nah, itu dia. Ini kan sama ya. Nah, lalu di dalam setiap kelas ini akan ada banyak fungsi-fungsi. Nah, ini kan udah terselesaikan. Apa kita? Unit kita tadi harus menggunakan fungsi kan gitu. Ini udah selesai nih. Di dalamnya ada terdapat function, public function. Nah, di dalamnya nanti bisa banyak ya. Mau proses misalnya simpan database akan ada function baru lagi nanti di sini. Function misalnya public function simpan. Ya udah kalian buatlah nanti perintah simpan di sini. Ya kan berarti di sini query insert nanti. Kan gitu. Jadi nanti di dalam setiap kelas itu akan ada banyak fungsi. Nah, contohnya di sini fungsi defaultnya itu bernama fungsi index. Nah, ya ingat root file dari website itu adalah index. Jadi kalau file kita itu simpan file index.php berarti website itu akan dijalankan pertama sekali adalah file yang bernama index.php. Jadi kalau kita buat di sini index berarti ini yang akan dijalankan pertama sekali. Nah, perintah ini untuk apa? This ada $this lalu arrow bukan arrow function ya, simbol panah ya kan. Lalu ada perintah load, lalu dia baca, dia suruh perintahkan load dari folder dengan nama view, folder view yang ini tadi. Ini di sini. Ya, jadi artinya kita disuruh di sini di function index ini baca data dari folder view, nama filenya welcome message.php. Apakah ada di folder views nama filenya welcome message.php? Kita buka aja ini. Ini dia. Welcome underscore message kan sama ya. Jadi artinya perintah this load view artinya dia membuka file dari folder view yang bernama welcome message.php. Nah, kalau saya buka ini kan welcome message.php di folder views. Nah, ini dia. Ini kan tag HTML kan. Nah, tadi kan saya bilang bahwa di views itu nanti berisikan HTML yang akan ditampilkan ke halaman website kita. Nah, ini kan CSS ya. Ini CSS nih, CSS. Kita lihat aja ke bawah. Nah, ini dia. Kan ini tadi ada pesan welcome to CodeIgniter. Kan ini dia hasilnya. Ini. Ya kan? Nah, jadi gitu. Jadi jauh lebih cepat kita nih ngodingnya kalau seperti ini dan lebih rapi.
jauh lebih rapi dibanding kalian nanti buat file, buat program memakai PHP native gitu ya. Nah, ini dia. Ini kan perintah bootstrap ini, div id container. Nah, gitu kan. Ya. Nah, sudah. Jadi, kalau root saya